Seminggu setelah kejadian yang menewaskan ratusan orang itu, Bun, warga dikejutkan dengan penampakan makhluk halus di area perbelanjaan, Bun. Mulai dari suara meminta tolong, sosok perempuan yang hamil tapi badannya terbakar, dan anak kecil yang bermain di jalan saat tengah malam. Hai Bun, sebelumnya terima kasih ya udah ngeklik video aku. Nah Bun, di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian tentang mall yang dikenal angker yang ada di Indonesia. Nah Bun, tapi sebelumnya aku mau ngingetin ke kalian kalau nantinya mall yang aku sebutin itu ada beberapa yang masih aktif beroperasi ya Bun. Jadi kalau ternyata mall nanti yang aku sebutin itu ada di daerah kalian, aku harap kalian gak usah takut buat datang ke mall tersebut. Nah, apa aja sih mall terangker di Indonesia? Cekidot, langsung kita mulai aja pembahasannya. Jadi Bun, Delta Plaza ini adalah mall yang sudah dibilang cukup lama. Tapi bisa dibilang store yang ada di mall tersebut termasuk lengkap dan gak kalah saing dengan mall-mall besar yang ada di Surabaya juga. Nah, kalau kalian ada warga Surabaya yang udah menetap lama, mungkin kalian udah gak asing lagi sama sejarah dan cerita di balik pembangunan tempat ini, yang dimana masih dipenuhi misteri dan angker, Bun. Mall yang ramai pengunjung ini, Bun, ternyata adalah bekas rumah sakit yang telah lama berdiri saat zaman Belanda, yang bernama Central Burgerlijk Ziekenhuis atau Rumah Sakit Simpang, karena letak rumah sakit ini yang berada di persimpangan. Dulunya di tempat ini sering menangani para korban dalam melawan penjajah, Bun. Bukan cuma itu aja, tempat ini juga dijadikan tempat berkumpul para pejuang arek Surabaya untuk menyusun strategi. Di lahan bekas rumah sakit ini, Bun, beredar kabar bahwa adanya suster gepeng yang dimana menurut cerita, perawat ini meninggal karena terjepit di dalam lift tua. Nah, berdasarkan keterangan para saksi, arwah suster ini sering muncul di lantai atas yang dimana itu adalah tempat parkir untuk mobil. Saksi lain juga bilang kalau dia itu pernah ngeliat ada kursi roda yang berjalan sendiri di area lahan parkir itu, Bun. Oh ya Bun, perlu kalian tahu juga, lahan parkir ini kan letaknya di paling atas. Nah, katanya di atas itu punya aura mistis yang sangat tinggi, yang dimana menurut kabar lain kalau di tempat ini itu banyak terjadi hal-hal gaib. Tenang Bun, masih ada cerita lain nih yang gak kalah nakutin juga, yaitu adanya seorang perempuan yang tewas karena tertimpa pohon yang diakibatkan oleh sambaran petir, yang dimana arwahnya ini kadang terlihat di area tersebut, tepatnya di sekitar parkir area barat, Bun. Masih sekitar pohon nih, Bun, yaitu pohon beringin yang berada di dekat Hotel Surabaya Plaza. Katanya pohon ini cukup angker karena ada penampakan sosok wanita berpakaian putih yang terbang di antara pohon ke pohon di sana, Bun. Nah, walaupun tempat ini terkenal angker, Bun, tapi nggak pernah menyurutkan niat orang-orang untuk selalu datang ke tempat ini. Mungkin ya, karena Delta Plaza ini kan dikelilingi sama pohon-pohon gitu, Bun. Nah, jadi banyak pengunjung yang datang untuk sekedar nyantai-nyantai atau duduk di area halaman mall ini, Bun. Nah Bun, mungkin kalian udah tahu banyak tentang sejarah dari mall ini, tapi aku bakal nyeritain lagi dalam versi aku. Yap, sudah hampir 23 tahun tragedi Mei 1998 berlalu, tapi kisah mall Klender ini masih melekat dalam hati keluarga para korban. Mall ini dulunya bernama Mall Jogja, yang dimana tempat ini adalah tempat yang paling parah terkena amukan massa. Dan kalian tahu Bun, mall yang menyimpan sisa kenangan tragedi Mei 1998 ini sampai sekarang masih berdiri dengan gagah. Singkat cerita Bun, awal peristiwa ini dipicu oleh aksi demonstrasi masyarakat untuk melengsarkan pemerintah Presiden Soeharto yang tapi malah berujung malapetaka untuk ribuan orang. Yang dimana sekitar jam 10 pagi ada beberapa truk yang berisikan pasukan yang memakai seragam kayak seragam tentara gitu, Bun, melempari kaca mall dengan batu yang mengakibatkan kaca mall tersebut hancur lebur. Yap, isi mall ini dijarah. Dan gak cuman itu, Bun, pasukan ini juga ngelemparin ban ke dalam mall dan kemudian ban tersebut mereka bakar. Kalian udah tahu kan akhirnya gimana, Bun? Yap, akhirnya mall ini terbakar. Kobaran api dan asap hitam itu udah benar-benar ngelilingin mall ini, Bun. Nah, kejadian ini itu terjadi sekitar jam 3 sorean, Bun. Ratusan orang tewas di dalam kobaran api itu, Bun, karena mereka nggak bisa nemuin jalan keluar. Mereka pun udah ngelakuin berbagai cara, Bun, mulai dari lompat dari atas gedung ke bawah, meskipun gak ada jaminan yang menjamin mereka akan selamat. Nah, hal inilah yang menjadikan banyak kejadian aneh di tempat ini, Bun. Seminggu setelah kejadian yang menewaskan ratusan orang itu, Bun, warga dikejutkan dengan penampakan makhluk halus di area perbelanjaan, Bun. Mulai dari suara meminta tolong, sosok perempuan yang hamil tapi badannya terbakar, dan anak kecil yang bermain di jalan saat
tengah malam. Bukan itu aja bun, ada juga beberapa supir angkutan umum yang arwahnya bergentayangan. Dan ada juga nih ya, supir bajai yang mengantarkan penumpangnya itu sampai lantai atas, yang dimana itu adalah lantai 6. Kan kalau dipikir-pikir ini rada nggak logis ya bun. Nah katanya sopir ini nggak tahu bun kalau mall ini udah kebakar. Dan saat si supir ini nerima uang dari penumpang tersebut, uang itu berubah menjadi daun bun. Gimana bun menurut kalian? Oh ya bun, karyawan-karyawan yang masih bekerja di mall ini juga sering mengalami kerasukan. Dan hingga pada akhirnya pihak mall ini selalu mengadakan pengajian rutin yang diadakan setiap hari Jumat. Nah, aku juga bakal ngasih tahu ke kalian kalau ada suatu tempat yang dirasa ini paling angker banget, yaitu di lantai 3. Kenapa? Karena pada saat kejadian itu, lantai 3 ini adalah tempat untuk meletakkan ratusan korban, yang dimana kondisi mereka itu sudah hampir terbakar hangus, bun. Di lantai ini juga karyawan dan pengunjung sering melihat penampakan sosok wanita yang menyisir rambutnya ke arah depan wajahnya, bun. Tempat lainnya adalah kamar ganti. Pernah suatu saat, karyawan ini sudah ngepel lantai itu berkali-kali, bun, karena adanya jejak-jejak kaki berwarna hitam yang memenuhi ruangan tersebut, bun. Tempat lain lagi adalah basement 1 dan 2, yang dimana tempat ini paling jarang dihuni atau didatengin, bun. Nah, di tempat ini terdapat sosok pria tinggi bertubuh besar yang sering menampakkan dirinya di sudut-sudut ruangan, bun. Tempat terakhir yaitu di lift. Awalnya lift ini mengangkut pengunjung, bun, tapi sejak banyaknya kejadian, lift ini beralih fungsi untuk mengangkut barang dan hanya beroperasi sampai jam 5 sore, bun. Seringkali kedengar ada suara orang minta tolong dalam lift ini, bun, tapi padahal kondisi lift itu benar-benar kosong, nggak ada orang. Oh ya bun, satu lagi, ratusan korban kejadian itu dikuburkan secara massal di Pondok Rangon di Jakarta Timur. Dan bahkan hingga saat ini masih banyak keluarga korban yang menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas tragedi ini, bun. Karena ada kabar lagi yang beredar kalau tragedi ini sebenarnya adalah aksi pembunuhan berencana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bun. Gimana menurut kalian? Ambarukmo Plaza atau biasa dikenal Amplas ini memiliki banyak kisah misteri. Sebelum dijadikan mall, dulunya kawasan ini merupakan pesanggerahan tempat tinggal Sultan Hamengkubuwono VII. Tempat pesanggerahan ini masih berdiri di antara dua bangunan, bun. Yang pertama, si Amplas ini, dan yang kedua adalah Hotel Raya Ambarukmo. Pada tahun 1930-an, setelah Hamengkubuwono VII wafat, pesanggerahan ini memang udah dibiarin kosong gak terawat gitu, bun. Dan akhirnya pada tahun 1960-an, dibangunlah Hotel Amplas yang berdekatan dengan pesanggerahan ini. Di kamar hotel ini dikabarkan ada satu kamar khusus yang bernama Kamar Biru yang dikhususkan untuk Nyi Roro Kidul. Dan bahkan sampai sekarang kamar ini masih ada loh, bun. Awal pembangunan Amplas ini terjadi pada tahun 2005 dan sekitar 15 pekerja tewas dengan berbagai macam kejadian, bun. Bahkan ada juga nih yang meninggal secara nggak wajar. Beberapa saksi bilang juga kalau di sekitar pembangunan Amplas ini sering muncul ular yang ukurannya itu sangat besar. Dan di bagian pintu barat Amplas ini adalah kuburan kuda kencana keraton. Jadi kalau kalian ya masuk lewat pintu barat yang nembus ke Carrefour itu, ibaratnya kalian itu sama aja ngelewatin kawasan kuburan, bun. Nih ada juga pengakuan pengunjung, bun, yang dimana ia juga diganggu saat di bioskop pas ia menonton Midnight Show. Yang dimana saat itu kondisi teater kan gak rame, bun. Nah, ia ngerasa kalau kursi belakang dia itu ada yang nendang-nendang gitu, bun. Terus ternyata pas film itu selesai, orang ini ngecek ke belakang dan ternyata di belakang itu gak ada pengunjung, bun. Nah, ada kabar juga, bun, kalau Studio 4 ini adalah studio yang memiliki banyak cerita mistis. Dimana saat itu ada kejadian seorang cleaning service yang sering ngeliat orang masuk ke dalam toilet tapi gak keluar-keluar, bun. Nah, pas dicek ternyata toilet itu kosong, bun. Mall ini berdiri di tahun 1992 dan dikenal juga sebagai Lippo Supermall Karawaci. Luas awal mall ini cuma 32.000 meter persegi, bun, tapi di tahun 1995 mall ini diperluas dengan menambah 40.000 meter persegi, jadi total luas mall ini adalah 72.000 meter persegi. Cerita mistis ini dimulai dari tragedi Mei 1998, bun. Nah, jadi bukan cuma Mall Klender aja yang terkena dampaknya, tapi hal ini juga terjadi di Supermall Karawaci ini, bun. Di mall ini juga banyak ditemukan korban tewas dalam kondisi mengenaskan, bun. Menurut saksi, para korban tewas ini berasal dari penonton yang berada di bioskop. Api yang berkobar ini tidak diketahui oleh pengunjung yang sedang menonton di dalam bioskop karena kondisi bioskop ini kedap suara, bun. Hal inilah yang menjadikan gedung bioskop ini angker dan menyeramkan, bun.
Ada kabar juga nih bun dari salah satu pengunjung yang mau nonton di Next Theater gitu, kalau dia itu ngedengar suara orang ketawa rame banget di dalam teater itu, ibaratnya kayak lagi nonton suatu film komedi gitu bun. Tapi pas film selesai, ia kaget karena yang keluar dari teater itu cuma 4 orang bun, dan ditambah lagi pintu keluar dari teater itu bener-bener cuman satu pintu itu aja bun. Peristiwa lain juga terjadi seperti kesurupan massal yang dimana belasan SPG salah satu store ternama gitu bun tiba-tiba jatuh ke lantai dan teriak-teriak. Dan hal ini pun kejadian selama 2 hari berturut-turut. Kabar lain yang beredar juga nih bun, kalau di setiap sudut ruangan di mall ini dihuni oleh makhluk gaib yang dimana sosoknya ini beragam bun. Nah bun, pihak pengelola mall ini nggak diem aja terhadap peristiwa-peristiwa mistis yang udah terjadi ini. Mereka juga pastinya udah ngelakuin berbagai cara untuk mengusir roh halus ini supaya pengunjung yang datang ke mall ini bisa datang dengan tenang bun. Nah bun, mungkin segitu aja ya yang bisa aku kasih tahu ke kalian tentang mall-mall angker yang ada di Indonesia yang bahkan sampai sekarang pun masih meninggalkan banyak misteri. Oh ya bun, aku juga mau ngingetin, terlepas dari mitos atau fakta yang udah aku kasih tahu ke kalian tadi, aku harap hal ini nggak ngejadiin kita takut untuk pergi ke mall yang aku ceritain tadi bun. Karena seperti yang kita tahu bun, beberapa mall yang aku sebutin tadi itu masih ada yang beroperasi aktif sampai sekarang bun. Nah, sekali lagi terima kasih ya bun kalian udah nonton video aku. Jangan lupa juga bun untuk subscribe channel aku dan jangan lupa juga untuk like dan share video aku supaya aku lebih semangat lagi untuk berkonten bun. And see you on the next video bun. Dadah!